Assalamualaikum buat teman semuanya. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, amin. Nah, oke teman-teman, jadi di sini ada sebuah mesin cuci yang untuk pencucinya itu masih normal ya, sedangkan untuk bagian pengeringnya itu tidak berfungsi sama sekali. Nah, bisa kita lihat ini tidak berfungsi sama sekali ya, meskipun tadi penutupnya itu ditutup. Nah, untuk selanjutnya kita lepaskan steker yang menuju ke listrik. Dan untuk selanjutnya, sahabat bisa perhatikan di bagian masing-masing dari dinamo ya. Dari dinamo masing-masing mempunyai 3 jalur kabel. Dan dipastikan untuk kabel warna hitam itu jangan diapa-apakan ya. Jadi 2 kabel, ini warna merah dan juga warna biru, kita putus ya yang dari dinamo. Yang dari dinamo, setelah itu ada pertigaan menuju ke kapasitor sebenarnya. Nah, di bagian sini juga kita putus selain kabel warna hitam. Ini ada kabel warna ungu dan juga kabel warna abu-abu ya. Yang dari pengering. Nah, untuk kabel warna hitam kita diamkan dan kita nggak bahas untuk kabel warna kuning pleret hijau. Jadi nggak ada pertanyaan masalah itu ya, itu karena ground. Yang penting selain kabel warna hitam ya, itu ada masing-masing mempunyai 2 jalur dan kita pindahkan di bagian pengering. Jadi untuk yang dari pengering kita pindahkan ke jalur mesin cuci. Anggap saja kita pinjam dari setrum mesin cucinya ya, pencucinya, jadi kita tukar. Dan masalah kabel warnanya itu bebas ya. Nah, kita jelaskan seperti ini supaya lebih paham ya. Kita simulasikan kalau misalkan ini kurang jelas. Ini kan yang dari pencucinya itu sudah kita putus. Ini yang kita pakai pengeringnya dipindah ke jalur mesin cuci. Nah, coba kita jelaskan. Ini di bagian pencucinya atau dinamonya itu mempunyai kabel warna hitam ya masing-masing dinamo. Jadi ini menuju ke satu jalur yang menuju ke bagian steker ya. Biasanya dari steker itu ada kabel warna coklat. Kalau nggak hitam, coklat. Jadi coklat sama hitam itu sama ya. Sedangkan kuning dan juga kabel warna biru itu yang menuju ke jalur lain ya. Kita nggak usah bahas. Ini di bagian masing-masing dinamo ada 3 kabel kan ya. Yang kita bahas tadi bukan kabel warna hitam. Selain kabel itu ya. Nah, di bagian kapasitor, ini yang dari dinamo menuju ke kapasitor 12 UV dan juga ada yang 6 UV 450 volt. Ini bagian voltnya ya. Nah, yang dari pengering supaya nggak bingung-bingung juga, ini yang menuju ke bagian kapasitor penyetabil. Ini yang dari pencucinya ada pertigaan seperti ini, sedangkan dari pengering itu cuma satu ya, yang menuju ke bagian pertigaan atau kabel sambungannya. Di bagian sini kita putus, yang dari dinamo pencuci juga kita putus. Jadi kita pinjam jalur dari pencuci ya, antara dinamo pengering yang sudah kita putus, kita kasih jalur di bagian dinamo. Nah, ini kan sudah kita putus ya, anggap sudah kita putus bagian pengeringnya. Kita pindahkan ke jalur pencuci. Ini fungsinya apa? Jadi fungsinya di sini, nah ini bisa kita taruh sini ataupun yang sudah kita putus tadi ya, bagian atas. Yang penting intinya kalau kita ganti seperti ini untuk pengetesan dinamonya masih bagus atau tidak ya. Kalau misalkan dinamonya rusak itu bisa kita lihat seperti ini ya. Oke, sudah paham ya, mudah-mudahan paham sudah. Anggap saja kita sudah pinjam jalur setrum dari dinamo pencucinya.
Nah, jadi kurang lebih seperti ini ya. Ini cuma pinjem jalurnya yang dari pencuci. Sedangkan untuk kabel yang dari dinamo pencuci kita amankan saja, jangan sampai tergendeng antara kabel dengan bodi atau satu sama lain ya. Oke, kita tes seperti ini. Ini kan kita coba pakai pencuci ya, jadi yang pencuci kita hidupkan seperti ini. Oh iya, ada yang lupa untuk bagian stekernya belum kita pasang ya. Ini hanya sebagai pengetesan teman-teman ya. Apakah masih hidup atau tidak ya bagian dinamo pengeringnya. Dan kita coba hidupkan ulang bagian pencucinya karena kita pinjem ya untuk tegangan listriknya dari pencuci. Nah, oke teman-teman, ternyata untuk dinamonya masih keadaan baik ya. Nah, untuk selanjutnya lepaskan lagi di bagian steker dan pasang ulang perkabelannya ya teman-teman ya. Dipasang ulang seperti semula. Nah, di sini sebenarnya ada cara yang lebih praktis ya teman-teman ya. Kalau misalkan yang ini nggak bisa, kalau yang terakhir nanti untuk perbaikannya yang terakhir sebenarnya. Kalau misalkan itu nggak bisa, nanti teman-teman bisa cek di bagian saklar yang dari buka tutup pintu pengering ya, karena di situ ada saklar otomatis. Nah, di bagian sini ya, untuk bagian saklar otomatisnya, dan kurang lebih untuk bentuk saklar otomatisnya seperti ini teman-teman. Nah, kita lepaskan. Oke, jadi ini kalau misalkan nggak berfungsi atau rusak, maka dinamo pengeringnya tidak akan berfungsi ya. Nanti teman-teman bisa cek. Dan ada pun juga ini yang dari putaran atau timer pengering. Saya anggap ini sih saklar juga ya, cuma pewaktu ya. Itu nanti bisa teman-teman cek. Nah, lanjut kita ke perbaikannya. Jadi yang masalahnya di sini adalah di bagian kapasitor ya teman-teman ya. Untuk pengering itu yang 6 UV 450 volt. Jadi kita belikan yang 8 UV atau 12 UV. Nah, oke, langsung kita gantikan saja ya. Karena ini semuanya masih bagus. Nah, untuk jalur yang dari dinamo, tadi itu kan kabelnya warna ungu dan juga kabel warna abu-abu ya. Jadi nanti teman-teman bisa perhatikan di bagian pengeringnya, cari 3 kabel yang selain kabel warna hitam dan juga warna kuning ya. Itu ada 2 jalur warna kabel. Nah, kalau di sini tuh kabel warna abu-abu dan juga ungu. Nah, di sini selanjutnya saya belikan untuk kapasitornya, kapasitor yang 8 UV atau 8 mikro yang 450 volt. Jadi langsung saja saya gantikan yang jalur sudah kita putus dari dinamo, kita gantikan menggunakan elko yang berukuran 8 UV 450 volt atau kapasitor pencuci ya. Jadi lebih bagus sebenarnya pakai yang 12 UV ya. 12 UV atau 12 mikro. Nah, saya pasang cukup seperti ini ya. Jadi teman-teman gak usah hiraukan untuk kabel warnanya apa, yang penting satu masing-masing, kan ada 2 ya, dipasang ke bagian kapasitornya. Ini kapasitor penyetabil. Dan jangan lupa setelah disambung kasih pengaman. Nah, di sini saya menggunakan solasi bakar. Nah, supaya lebih praktis saja. Jadi untuk kapasitornya ada 2. Nah, di bagian sini kita putuskan saja ini yang tadinya menuju ke bagian mesin pengeringnya. Jadi itu kan kapasitornya sebenarnya ada pengering dan juga pencuci. Nah, untuk pengeringnya sudah kita gantikan dengan kapasitor yang baru ya.
Jadi kapasitornya ada 2 teman-teman. Nah oke, lanjut kita tes bagian steker yang menuju ke listrik. Kita pasang. Dan kita tes di bagian, di bagian sini sudah saya hidupkan ya. Ini secara otomatis, bagian otomatis buka tutupnya tadi saya lepaskan ya, karena untuk pengecekan tadinya masih bagus. Nah kita tes seperti ini. Ternyata pengeringnya belum juga menyala. Jadi teman-teman, kalau misalkan punya teman-teman seperti ini juga, jangan khawatir dulu. Teman-teman cari jalurnya ya. Tapi setelah diganti kapasitornya tadi ya, kita kasih tambahan. Nah teman-teman, cari jalur kapasitor yang sudah kita jelaskan tadi untuk kabel selain kabel warna hitam yang sudah kita putus tadi ya. Ini untuk jalur kabel warna ungu dan juga kabel abu-abu. Jadi di bagian kabel sini kita tukar teman-teman. Ditukar dengan gimana atau cara apa? Jadi untuk yang kabel warna abu-abu kita pasangkan di kabel warna ungu. Yang warna ungu kita pasangkan di kabel warna abu-abu. Nah ini beda dengan pencuci ya. Kalau pencuci itu kanan kiri, sedangkan kalau pengering itu hanya lajunya satu arah ya. Jadi kalau misalkan nggak bisa yang satu arah, kita pakai yang satu arah lagi ya. Jadi fungsinya kurang lebih seperti itu ya. Kalau untuk pengering cuma satu arah, kalau pencuci dua arah. Makanya kita balik di bagian kabel ini teman-teman. Dan lanjut kita tes, stekernya kita pasang ulang. Nah oke teman-teman, ini sudah menyala normal ya. Bisa kita lihat ini menyala normal dan di bagian atas. Oh ya, ini bagian saklar otomatisnya, penutupnya. Ini kan keadaan terbuka ya untuk penutupnya. Jadi saklar otomatisnya saya langsung hidupkan ya. Nah ini bagian saklar otomatisnya saya jepitkan seperti ini. Ini ada tegangannya teman-teman ya. Ting 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 ting. Nah, jadi untuk perbaikan pengering kali ini itu ada di bagian kapasitor, kita gantikan dengan yang 8 mikro, dan di bagian perkabelan ada yang kita balik. Oh ya, ini bagian air fuse teman-teman. Kalau misalkan nanti ada pertanyaan ya, saya tunjukkan di bagian sini ada air fuse. Nah, oke, sekian dulu, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.